Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, kita sambung kembali kemarin dalam penuntut ilmu itu, orang-orangnya itu menurut Imam Al-Ghazali, manusia dalam menuntut ilmu itu ada tiga keadaannya. Keadaan pertama itu keadaannya al-faizin, keadaannya orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang menang. Keadaan yang kedua itu keadaan orang yang mukhatirin, ya, orang-orang yang mengkhawatirkan keadaan mereka itu. Ya, kenapa mereka dikhawatirkan? Kenapa orang ini berbahaya? Karena orang ini dalam menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan al-izza wal jah wal mal. Ingin mendapatkan kemegahan, ingin mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan harta. Intinya dia ingin disanjung-sanjung, ingin jadi orang kaya. Dia begitu, padahal dalam hatinya dia tak tahu kalau itu adalah perbuatan yang tercela, ya, itu sebenarnya tidak bagus. Nah, maka dia termasuk orang yang khawatir, ya, orang yang mengkhawatirkan, ya. Nah, ada kelanjutannya, tidak sampai hanya sebatas mengkhawatirkan, karena orang kelompok yang kedua ini, kata Imam Al-Ghazali, fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimati wa baqiya amruhu fi khataril masyiati. Fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimati wa baqiya amruhu fi khataril masyiati. Fa in jika orang yang mukhatir ini tadi, orang penuntut ilmu yang dia belajar itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi ingin mendapatkan kemuliaan dunia, ingin dapat gelar sarjana, ingin mudah cari kerja, ingin dipuji-puji orang nyarinya tuh. Padahal dia tahu kalau itu niat yang salah, ya, dia tahu itu niatnya salah. Kata Imam Al-Ghazali, ini orang yang berbahaya. Fa in ajalahu, maka jika ajalahu, ajal, ya, bersegera, maka jika menyegerahi akan dia ajaluhu oleh ajalnya, maka jika ajalnya bersegera kepada dirinya, artinya jika ajalnya datang, ini ungkapan fa in ajalahu, maka jika bersegera akan penuntut ilmu yang mukhatir ini tadi, ajaluhu oleh ajalnya, jika ajalnya bersegera datang menghampiri dia, indah lagi semangatnya belajar agar supaya nanti punya gelar terhormat, mudah cari kerja, ya, bisa banyak dapat uang, pengen mulia. Tapi kata Imam Ghazali, maka jika ajalnya duluan datang menghampiri dia, qabla taubati, sebelum dia taubat, sebelum indah taubat, ajalnya duluan datang. Padahal dalam hatinya sudah ada kebimbangan itu, ya, saya ini salah sebenarnya, tapi ya itu tapi-tapinya itu, ya, banyak tapi-tapi, ya. Nah, ternyata menghampiri ajal sebelum dia sempat bertobat, artinya ajalnya sampai namun kan dia belum sempat bertobat dari salahnya nih, niatnya tadi, khifa alaihi, ini kata Imam Ghazali, khifa, ya, dikhawatirkan, ditakuti, ya, khif, dikhawatirkan, alaihi, atasnya si mukhatir ini tadi, su'ul khatimati, buruknya khatimah, buruknya penutup. Dia khawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena dia mati dalam rencananya berbuat maksiat. Ya, karena dia bermaksiat saat itu, karena dia belajar bukan untuk mendapatkan hidayah Tuhan, bukan untuk memperbaiki dirinya, bukan untuk niatnya dakwah, bukan niat-niat yang dianjurkan, bukan niat yang disahkan, tapi semata-mata untuk kepentingan dunia. Maka pada saat itu sebenarnya dia sedang berniat untuk maksiat, dia belajarnya itu untuk maksiat. Padahal dia tahu kalau dia salah niat.
Nah, kalau sempat ajalnya datang terlebih dahulu, khifa alaihi su'ul khatimah. Ditakuti, kata Imam Al-Ghazali ya. Ya, kata Imam Ghazali, saya tidak memastikan, itu bukan urusan, bukan yang menentukan dia husnul khotimah, su'ul khotimah bukan kita, cuman khif, takutnya, ya, dikhawatirkan, ditakutkan menimpa atas dirinya itu su'ul khotimah, bukan husnul khotimah, karena dia sedang secara zohir sedang melakukan kemaksiatan, ya. Perampok mati dalam keadaan merampok, ayo, berani bilangnya husnul khotimah? Berani? Tapi kita kan juga tidak berani bilang dia su'ul khotimah, tapi dia khawatirkan, ditakuti, ini gejalanya gejala su'ul khotimah. Ya bisa saja sebenarnya dia tidak merampok, cuman kebetulan dia lewat, perampok lewat situ, dia yang kena tembak polisi, disebutlah dia perampok, kan kita tidak tahu ya. Tapi secara zohir, nah tuh orang mengira dia adalah perampok, secara zohir dia su'ul khotimah, dikhawatirkan. Sama juga si penuntut ilmu yang niatnya salah, ini dia khawatirkan, kata Imam, takutnya. Dia tidak menuduh, oh ini pasti su'ul khotimah, dah. Al-Imam Ghazali dengan bijak mengatakan, saya katakan dia pasti matinya buruk, tapi takutnya jatuh dalam su'ul khotimah. Ujung-ujungnya apa kata Imam Ghazali kalau dia takutkan itu, wabaqiya amruhu fi khatari al-masyiati. Wabaqiya, dan baki, ya, dan kekal lah, dan sisa amruhu, sisa urusannya, fi, pada khataril masyiati, ya, pada ya berlakunya masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Ya, inti bahasa kita tuh urusan berikutnya itu urusan dia dengan Tuhannya lah. Sisa urusannya yang kita takutkan dia su'ul khotimah, selanjutnya sisanya itu fi khataril masyiatillah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Itu tergantung masyiah. Ya, tergantung kehendak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung yang punya kehendak lagi. Apa Allah ampuni dia, apa Allah masukkan dia ke dalam orang-orang yang selamat. Ya, selebihnya Allah yang Maha tahu, kita hanya melihat dia secara zahir. Maka kata Imam Ghazali, wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Sisanya itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhannya itu tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu yang dikhawatirkan. Jadi mumpung kita lagi belum tahu ajal kita kapan, mari kita perbaiki nih. Nian, kalau sempat dulu terpikir belajar itu ingin jadi orang kaya, segera ubah. Kalau waktu belajar dulu ingin jadi terhormat, segera diubah. Kalau belajar dulu ingin mudah cari kerja, segera diubah. Dan niat-niat macam-macam yang lainnya, segera ubah. Boleh ngubah niat? Boleh saja, tidak ada masalah. Karena sholat bukan ibadah yang pakai syarat rukun. Beda kalau pakai syarat rukun, ngubah niat batal. Yang ngubah niat bisa membatalkan sholat. Hidir sholatnya sholat mukim, tiba-tiba tengah sholat adalah saya sholat kosor bela, maka sholatnya batal karena dia ngubah niat. Ya, hidir dalam sholatnya Allah Akbar, dia ingin sholat mukim, lah saya kan musafir, tapi tidak apalah, waktu lapang juga mukim, ya. Tiba-tiba supirnya ngomong, cepat kita udah berangkat lagi, itu yang sholat cepat, ya Allah, kosor belah. Harusnya dia diberi rakaat ketiga langsung duduk tahiyat akhir, itu batal sholatnya. Karena ibadah sholat ada ketentuan rukun, syarat dan segala macam. Untuk ilmu kan beda, ilmu bukan ibadah ritual, maka niat kita boleh kita ubah kapanpun. Beda kalau ibadah yang ritual, ya, ibadah ritual itu berubah niat batal, ya. Berubah niat kita batal. Tidak usah kan ubah niat. Batal bela puasa, batal puasa. Kalau macam ini saya batalkan saja puasa, batal puasa kita. Hati ya. Puasa ayo, nampak itu niatnya batal puasa. Makanya ketika puasa ini, ya, para ulama mengatakan ketika terbenamnya matahari tanpa berbuka puasanya batal. Tanpa dia berbuka puasanya batal. Karena dia bersifat ibadahnya jelas, ya, ada ketentuannya. Tanpa kita berniat membatalkan puasa, tanpa kita berbuka, tenggelam matahari, puasa otomatis batal. Tidak perlu manusia sibuk nyari minum. Kalau ada minum, ambil sunnah berbuka. Berbuka itu ada pahala sendiri, ya.
pahala berbuka, pahala menyegerakan berbuka. Ingat, menyegerakan, ya, bukan mendahului, ya. Menyegerakan itu masuk waktu maghrib dia segera berbuka, bukan sebelum maghrib dia sudah bersegera, ya. Tuh. Sunnahnya berbuka itu bersegera, jam 5 lah berbuka. Ya, untuk waktu Indonesia Barat jam 5 belum waktunya berbuka, ya. Entahlah kalau waktunya daerah Ahmad sana, ya tuh. Tapi kalau daerah kita tuh, karena ada ibadah yang punya ketentuan khusus bersifat ritual, nah maka dia ada ketentuan niatnya tidak boleh diubah. Nah, tapi ketika kita menuntut ilmu, maka di tengah jalan kita boleh ngubah niat. Ya, untuk detailnya lagi silakan nanti baca di kitab Ta'limul Muta'allim tentang pasal niat. Di situ lebih rinci niat-niat apa saja yang diperkenankan. Kalau kita Imam Ghazali ngasih tidak terlalu banyak, ya beliau lebih banyak memberikan nasihat saja. Intinya kata beliau begini, nah itu be. Tapi lebih banyak beliau memberikan nasihat kepada kita, ya. Nanti di taklim dirinci lebih jelas niat-niatnya itu, lebih disebutkan satu persatu. Walaupun itu pun masih secara umum juga, ya. Tuh. Jadi sebelum terlambat segeralah bertaubat. Ya, bahasa peribahasa itu ada pepatah mengatakan terlanjur bahasa. Dalam Islam tidak ada istilah terlanjur bahasa. Terlanjur basah ya mandi saja. Jangan dalam hal berbuat maksiat. Kalau sudah basah ya mandi, ambil sabun, gosok gigi. Selesaikan mandinya, ya. Tapi dalam berbuat maksiat, ketika kita melakukan maksiat, sadar segera berhenti, ya. Kenapa harus segera berhenti? Karena tidak tahu kapan ajal kita datang tuh. Tapi kan besok maksiat lagi, ya. Namanya juga manusia. Sapar kita tuh otomatis, ya. Rekam jejaknya masih ada, ya. Masih terkenang lah, pengen lagi lah nyoba, ya. Apalagi lah otomatis kayak gitu, terulang dengan sendiri. Astagfirullahaladzim. Berhenti bentar, ya. Seminggu depan ulang lagi, astagfirullahaladzim, ya. Tuh. Ya penting tobat, ya. Dan jangan sengaja. Semampu kita jangan sengaja, ya. Nah, cukup dulu, kita sambung lagi. Wa in wufiqa litaubati qabla hululil ajali wa adafa ilal ilmi al amala wa tadaraka ma farata minhu minal khalali iltahaqa bil faizina fa inna taiba minadz dzambi kaman la dzanba lahu wa in wufiqa litaubati qabla hululil ajali wa adafa ilal ilmi al amala wa tadaraka ma farata minhu minal khalali. Di situ pakai fihi, ya, tambah lah, ya, fihi. Lalu di sini juga ada, ya. Setelah farata minhu fihi, ya. Minhu fihi. Oh, faratanya bukan minhu, ya. Tapi ma farata minhu, ya. Ma farata fihi minal khalali, tidak ada minhunya, ya. Ya, kalau di dua naskah di sini pakai ini. Kalau di naskah Hidir fihi, ya. Nah, fihi lah, ya. Iltahaqa bil faizina fa inna taiba minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, ya. Wa in wufiqa, maka jika wufiqa, ya, wufiqa jika dia diberi taufik, jika dia ditunjuki, artinya dia mendapatkan taufik, dia mendapatkan petunjuk litaubati, bagi bertobat, jika dia mendapatkan petunjuk untuk bertobat qabla sebelum hululil ajali, sebelum hululnya ajal, ya, sebelum berakhirnya ajal, artinya sebelum berakhirnya ajal itu
sebelum ajalnya datang. Itu tadi pertama, kalau dia ajalnya datang tapi belum sempat tobat, maka jika kedua ya, jika sekiranya dia sempat bertobat, ya Allah berikan petunjuk kepadanya, Allah berikan taufik wal hidayat, nah, maka digabung jadi topik hidayat sebelum hulul ya, sebelum berakhir ajalnya itu, wa adhafa dan dia menambahkan dan dia menyandarkan ilal ilmi kepada ilmunya itu ala amala akan amalan. Artinya dia, maka Allah berikan kesempatan dia untuk bertobat, sempat dia bertobat sebelum ajalnya datang, dan di masa dia bertobat itu ya dia tambahkan, dia sandarkan ilmunya itu kepada amalan. Artinya dia menyandarkan ilmunya itu dia berbanyak melakukan amal kebaikan dengan ilmunya tadi, dia melakukan amalan-amalan kebaikan karena dia tahu ilmu yang dia dapat tadi itu, yang dia proses tadi itu dalam ilmu yang salah, atau setelah dia belajar ilmunya niatnya salah, tapi setelah itu dia bertobat, kemudian ilmu itu dia gunakan untuk amalan manfaat wa tadaroka, dan dia tadarok melengkapi ya, dan dia lengkapi ma farata, apa-apa yang telah kurang, kalau minhu daripadanya, kalau fihi padanya, minal khalali daripada kerusakan, daripada kejelekan tadi. Artinya setelah dia taubat, dia tahu dia telah banyak melakukan kesalahan selama ini, maka dia lengkapi ya apa-apa yang kurang. Seharusnya dulu dia melakukan ini dengan ilmunya, tapi karena niat dia salah, akhirnya itu terabaikan. Setelah dia taubat, apa yang telah dia abaikan itu dia lengkapi ya, dia melakukan tadarok. Kan ada istidrok ya, ada istilah istidrok ya, susulan. Nah ya, ada kan istidrok susulan, ada namanya mustadrok. Nanti kan ada mustadrok Sahih Bukhari ya. Mustadrok itu artinya ada beberapa tambahan-tambahan yang tidak dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, maka perawi berikutnya melakukan istidrok, melakukan pelengkapan dengan catatan istidroknya itu sesuai dengan syaratnya Bukhari, maka dia disebut mustadrok Sahih Bukhari. Bukhari tidak mencantumkan hadis itu, tapi ada beberapa hadis yang sesuai dengan syarat-syaratnya Bukhari ya tuh. Itu di ilmu hadis dipelajari lah syarat Bukhari ya. Kita ada syaratul Bukhari, ada syaratul Muslim ya. Nanti yang derajat yang paling tinggi itu kan yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Bukhari, kemudian Muslim. Artinya setelah Bukhari Muslim, Bukhari saja atau Muslim saja. Kemudian berikutnya hadis-hadis lain yang memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, atau syarat salah satu dari Bukhari dan Muslim ya. Makanya kadang-kadang disebut hadisun sahih ala syartihima. Hadis ini sahih berdasarkan syarat keduanya. Itu yang maksud adalah mengikuti syaratnya Bukhari dan Muslim. Begitu teman, ketika belajar ilmu hadis di Royah. Kita kemarin riwayat bukan riwayat. Dikasih tahu sama dosen di Royahnya begitu. Syarat Muslim, syarat Bukhari. Aduh, ada. Masih nggak syarat Muslim? Syaratnya? Iya. Syarat Muslim adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Tuh, kalau Pak beda kan ya. Beda lah senior dengan junior. Iya. Alumni kan. Nah, itu ya. Gara-gara tadarok tadi ya, melengkapi apa-apa yang telah kurang fihi padanya, atau minhu darinya, minal khalali dari, atau yang berupa kerusak. Mana yang dulu rusak-rusak yang telah dia lakukan amalan-amalan rusak gara-gara ilmunya, itu dia taubat, setelah itu dia ganti. Kan begitu ya dalam hadis dia, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Perbuatan-perbuatan jahat kita itu iringi dia dengan hasanah. As-sayyi'ah itu iringi dengan hasanah. Kenapa? Hasanah akan tamhuha, akan menghapus sayyi'ah ya. Itu kan sambungnya kan ketiga kata Nabi itu ittaqillah itu makunta.
Ya. Ya, kemudian wa bi sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Ujung-ujungnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ya. Itu hampir tiap Jumat lah dibaca oleh khotib, bagian daripada wasiat takwa. Karena kalau khutbah tanpa wasiat takwa ya batal ya. Karena syarat rukun khutbah itu adalah wasiat takwa ya. Ada kedua khutbahnya ya. Nah, kemudian iltahaqa bil faizina. Maka dia iltahaq ya, maka dia mulhaq. Iltahaq dia. Maka dia berjumpa, maka dia bisa dimasukkan, dilampirkan dalam daftar bil faizina. Dengan daftarnya orang-orang faizin. Kalau dia toban, maka dia bisa dimasukkan ke dalam kelompok faizin. Bisa dimasukkan dalam kelompok satu. Dia kelompok dua, kelompok mukhotir. Tapi ketika dia toban, kemudian dia menutupi kesalahannya di masa lalu, maka kata Imam Ghazali, dia bisa dikategorikan kategori kelompok satu, kelompok faizin. Dia bukan lagi mukhotir. Ya, mukhotir itu masa lalunya. Setelah dia bertobat, dia menjadi faizina. Apa alasannya kata Imam Ghazali? Fa inna taiba, maka sesungguhnya at-taib, orang yang bertaubat itu minadzambi dari dosa, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang la dzanba. La-nya la nafi jenis kata orang ulama nahwu ya. Bukan la nafi biasa itu, la nafi jenis. Dia menafikan semua jenis. Artinya seperti orangnya la dzanba, yang tidak ada satu pun jenis dosa lahu baginya. Jadi orang yang bertobat itu semua dosanya terhapus jika dia taubatan nasuha ya. Bukan tobat samal. Tobat samal kan begitu ya. Itu pedas ampun lah. Karena lagi makannya cabai sama lapo kamu tuh ya. Apa kok? Sudah tuh ada lagi sambal tadi. Ya. Maka orang nyebutnya tobat sambal. Tobatnya hari itu saja, ketika kepedasan dia tobat. Makan malam minta sambal lagi. Pedas lagi, berutuk lagi. Apa namu ya? Tukang masara. Ya. Jadi bagi sambal mutu pula ya. Maka ada ungkapan tobat sambal ya. Tobat tapi minta lagi ya. Taubatan nasuha, maka dia seperti orang yang la dan balah. La-nya la nafi jenis, seperti orang yang tidak punya dosa sedikit pun lahu baginya. Tuh. Makanya tobat itu adalah musuhnya bagi semua dosa. Seberat apapun dosanya. Cukup tobat ya. Satu, tobat itu menyesal ya. Kedua, tidak lagi mengulangi. Ketiga, membenci perbuatan tersebut. Benci dengan perbuatan tersebut. Ada orang nyesal. Nah tobat, alhamdulillah lah. Ya, nyesalnya saya dulu ngapol ada macam itu. Ya, ngulang enggak lagi, tapi tidak benci. Kamu nih, tegil kamu tuh belum, bawa pengen. Berarti dia belum tobat itu. Tobat nasuha itu 3 ya. Nasuha itu 3. Satu, dia tidak mengulangi, itu yang pasti ya. Tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dia menyesal. Ketiga, dia membenci perbuatan itu. Saking benci tidak mau lagi nyeritakan ya. Tidak mau lagi nyeritakan ya, sudahlah. Ya, tidak mau lagi nyeritakan ya. Kalau nyebut belum kecilnya gawe kamu kok. Wah pengen ya. Tanyalah ke datuk kau tuh. Ya. Itu kira-kira membenci perbuatan atau malah bangga? Bangga. Berarti dia belum syarat tobat 3. Itu kalau dengan manusia, dengan Tuhan. Dengan manusia tambah satu lagi. Selesaikan hak adaminya. Kalau harus ganti. Kalau sesuatu itu bisa diganti, minta segera ganti. Kalau sesuatu itu harus dengan maaf, harus dapat kata maaf. Kalau sesuatu itu harus dibalas, maka harus dapatkan balasan. Makanya dosa dengan manusia lebih rumit. Ya. Dosa dengan Tuhan itu dosa besar memang. Tapi dosa dengan Tuhan Maha Pengampun. Allah tuh Ghafur, Ghafar, Ghafir. Manusia itu cuma namanya betul Ghafar. Cuma namanya betul Ghafur ya.
Nama Abdul Ghaffar banyak, tapi sifat Ghaffarnya dah masuk. Nama Abdul Ghafur banyak, tapi sifat Ghafurnya tinggallah di Al-Ghafur. Dia cuma Abdun. Jadi memang dosa dengan Tuhan itu dosa besar. Nah, memang dosa besar kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Tobat dengan Tuhan gampang. 3 tuh penuhi, selesai ada urusannya. Cukup nih 3. Tapi kalau dengan manusia ya harus ada syarat keempat. Harus ada kata ikhlas, maaf, ganti, balas. Salah satu harus terpenuhi itu. Yang paling selop minta maaf lah ya. Yang paling sabun minta maaf lah ya. Yang paling jambu minta maaf lah. Tapi untuk sekedar pelipur lara, nanti tonton video saya yang di YouTube, ngambil manggo tetanggo. Apakah boleh ngambil manggo tetanggo? Tengok gejalanya di situ. Ada ma'il miridahu atau tidak? Kalau ada ma'il miridahu, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau tidak ada ilmi ridha, yakinlah itu mencuri ya. Tuh, selengkapnya tonton di YouTube. Wah. Atau nonton yang ini, Firman. Kalau kurang bagus. Iya. Video lama man. Video awal corona dulu ya. Gara-gara populer ngambil manggo tetanggo ya. Nah, tuh kira-kira. Artinya kalau orang yang bertobat, dia sudah tidak lagi punya dosa. Bahkan dengan manusia sekalipun ya, kalau dia sudah kena hukuman manusia, kita kena hukuman, kalau dia kena kisos ya, kalau had dia sudah kena had, itu tidak boleh diungkit lagi. Boleh diungkit. Misal seorang berzina, dia bertobat, kemudian hakim telah menjatuhi hukuman zina, dia tidak boleh lagi disebut pezina. Kalau ada yang berani nyebutnya pezina, dia boleh ngadu ke hakim pencemaran nama baik. Boleh. Ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Dia betul dia berzina, tapi dosa zinanya telah diampuni. Satu, dia bertobat. Kedua, dia telah menerima hukum zina. Lah kena cambuk. 3 ronde lagi nyambuknya. Cambuk pertama pingsan, stop dulu. Sambung saya bagi. Cambuk lagi, pingsan lagi. Atau orang untung masih hidup lagi. Maka orang yang selamat dari had itu tidak boleh dicaci dosanya. Karena dia telah diampuni itu. Orang yang maling tangannya dipotong tidak boleh diungkit lagi. Tahu tak tangan hilang, maling tidak boleh. Kalau tidak senang boleh ngadu hakim. Pak Hakim, pencemaran nama baik. Itu baru kasus pencemaran nama baik. Kenapa? Perkara dia sudah selesai. Jadi kalau kasus pencemaran nama baik itu kan lah, kalau sudah selesai sidang, lakor putusan nama baik akan bersih dengan sendirinya. Sidang dulu ya. Ini belum sidang menuntut balik ya. Yang melapor jadi terlapor. Ya, dia datang ke pengadilan Pak Hakim lah, lapor si Anu tuh begini Subhan namanya. Kata Subhan, ini pencemaran nama baik ya. Kata Subhan lapor balik. Ini pencemaran nama baik Pak Hakim, tolong tangkap. Malah yang melapor duluan yang ditangkap duluan. Nah, ya adalah orang dalam. Berarti orang dalam mau melapor sama siapa? Kantor kosong, sama siapa melapor? Ya melapor pasti dengan orang dalam. Tuh. Sama orang luar tukang parkir ngapain kata dia ya. Pastilah sama orang dalam kantor ya. Nah, tuh. Kenal diri ya. Tuh. Itu tuntaslah akhirnya kelompok yang kedua, kelompok mukhotir, dia masih bisa diselamatkan. Catatannya sederhana. Sebenarnya apapun lah ya, bukan hanya mukhotir, apapun dosa itu bisa dimaafkan selama kita bertobat. Ya, tobat itu mudah nyebutnya bela ya. Prakteknya berat. Ketika tobat godaannya berat itu. Kagetlah dari sesuatu yang pasti dosa. Dari sesuatu yang dianggap makruh sajalah dulu. Firman rokok kita keluar dari khilaf ya. Kita katakan makruh sajalah. Karena mazhabnya fikih Indonesia kan yang muktabar makruh ya. Ya kalau fikih Saudi haram. Kalau fikih Indonesia yang umum rokok adalah makruh.
sama dia haram berarti. Firman misalnya, ya mak, kita nggak makruh lah ya, agak ringan dikit ya. Coba, mudah nggak berhenti dari merokok? Susah luar biasa. Banyak yang berhenti merokok balik lagi. Firman berhenti merokok, alhamdulillah lah berhenti ya. Datang Barkani. Ya mungkin Firman masih sabar. Alah Jo, kok banyak lagi Barkani nyagir pula tinggalnya rokok sebatang gitu ya. Ya pergi bentar ya ngapo tuh main motor dulu ya. Ya kayaknya rokok hidup sekok situ. Ayo. Berat. Itu baru dari sesuatu yang diperselisihkan. Kita nggak makruh saja. Yang belum berdosa. Itu berat, apalagi sesuatu yang memang punya dosa ya. Itu dari ungkapan yang terlanjur basah tadi. Nah, sudahlah. Ya, sudah terlanjur basah. Kata-kata peribahasa terlanjur basah itu kadang-kadang memberikan makna yang buruk ujung-ujungnya, mendukung kejahatan ya. Walaupun sebenarnya makna peribahasa itu menjadi pelajaran bagi kita. Si penemu peribahasa itu sebenarnya dia sudah bijak. Cuma kadang-kadang orang yang mengutip peribahasa itulah yang tidak bijak. Maka peribahasa itu dijadikannya sebagai alasan dia untuk terus melakukan dosa, terus melakukan perbuatan jahat. Ya boleh saja. Subhan boleh saja jahat di masa lalu, tapi kan masa lalu. Ya kan? Erin mungkin di masa lalunya payahlah nyebut gitu ya. Ya. Cuman Erin sama Tuhan lah yang tahu. Tapi kan masa lalu. Erin yang sekarang bukan lagi Erin yang dulu. Erin yang dulu begitu, sekarang yang baik, yang sekarang dia sudah bertobat, maka jangan lagi diungkit ya. Jadi ketika Firdaus mau melamar, ngungkit masa lalu, tanya, ini mau menikahi Erin yang sekarang apa Erin yang dulu? Kalau mencari Erin yang dulu, maaf, Erin yang dulu tidak ada lagi. Erin yang sekarang bukan lagi Erin yang dulu itu. Contoh Daus ya. Itu contoh. Jadi kalau mau cari Erin yang dulu, sudah pulanglah ke masa lalu. Kenapa baru datang sekarang? Kalau datang sekarang, maka yang dihadapi adalah yang sekarang. Tuh, Fitri ya. Fitri dulu boleh geng motor misalnya kan, ngebut misalnya kan. Tapi kan dulu sekarang ya masih lah ya. Jalan Buru Uin itu karena motor metik. Kalau dikasih motor trail masuk YouTube ya. Ya, Crosser Hijaber Uin. Terkenal itu ya. Duta Cross Uin. Dia jangan serius amat ngaji. Ya. Nah itu intinya begitu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ketika kita tobat, jangan diungkit lagi. Satu, si taib, orang yang bertobat, jangan ngungkit dosa masa lalu. Udah diam tuh ya. Jangan cerita, tidak apa pula cerita ya. Amat lah pula cerita. Kamu nih, astagfirullah. Sudahlah ya. Wak jangan diturut dari wak. Kayak wak bengin. Itu kadang-kadang ya. Orang tak nanya malah dia cerita udah. Simpan baik masuk kotak ya. Tutup mukut ya. Mukut dalam kotak, sarap jakut masuk kotak, buang, biarkan saja. Masa masih nyimpan sampah juga lagi? Ya kan masih nyimpan sampah deh. Tutup, kubur baik-baik, kubur, buang. Sudah selesai. Jangan diungkit lagi. Ada orang mau mengungkit, abaikan aja. Karena dia sedang tidak menceritakan kita. Ya, kita bukan lagi yang dia ceritakan, biarkan saja. Tuh. Jadi jangan pernah termakan dengan ungkapan terlanjur bahasa. Peribahasa itu maknanya bagus. Peribahasa itu memberikan pelajaran ya. Orang itu kalau terlanjur sudah melakukan kejahatan, ibarat orang yang kena basah udah mandinian. Banyak orang yang begitu sehingga orang yang terlanjur melakukan kejahatan itu ibarat seperti orang yang terlanjur basah. Ujung-ujungnya jangan lakukan itu sebenarnya.
Tapi pengutipannya kadang-kadang sering salah artikan. Ya, maksud baik, kata-katanya bagus, namun salah kutip ya. Jangan nggak pepatah ya, ayat saja bisa salah kutip ya. Nah,